Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsarianti dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Dikarenakan tugas video praktik sebelumnya saya tidak mengetik, maka saya mengulang untuk tugas 3 kali ini. Program DVS atau Deep First Search adalah program yang mengimplementasikan algoritma Deep First Search atau DVS menggunakan struktur data HashMap untuk menyimpan graf di mana setiap node memiliki daftar tetangga dengan 8 node yang mewakili A1 hingga A8. Program ini menggunakan fungsi add edge tutup kurung untuk menambahkan hubungan antara node serta fungsi DVS untuk melakukan pencarian graf secara rekursif, mengunjungi setiap node dan menelusuri cabangnya hingga tidak ada lagi tetangga yang dapat dijelajahi. Langsung saja kita di sini saya sudah membuat bagian programnya, tetapi saya akan mengetik ulang dari program yang telah saya buat. Untuk kelas yang saya buat adalah DVS example. Oke, langkah pertama yang saya buat yaitu kita menambahkan edge untuk hubungan antar node. Sini saya tulis graph put if absent assumption new array list. Jika node SRC belum ada, maka buat list baru yaitu graph get search add des. Tambahkan des ke daftar tetangga SRC. Di koma. Selanjutnya, fungsi DVS atau rekursif. Saya dapat tulis visit node sama dengan true untuk menandai bahwa node sudah dikunjungi. Titik koma. Selanjutnya sistem out print node plus tanda kutip titik koma. Ini berfungsi untuk menampilkan node saat dikunjungi. Selanjutnya if graph D contains K node jika node tidak mempunyai tetangga. Terakhir adalah return titik koma.
Oke, setelah itu telusuri semua tetangga dari node ini, yaitu dengan menggunakan pengulangan menggunakan for in tetangga. Dapat ditulis if visit tetangga. Apabila belum dikunjungi dan DVS tangga graph visit. Ini untuk rekursi untuk menyelam lebih dalam. Selanjutnya main programnya di sini saya sudah masukkan public static void main string dengan memasukkan angka atau membuat node A1 sampai dengan A8 diwakilkan dengan angka 0 sampai 7. Hubungan antar node bebas ditentukan, maka saya memasukkan 0, 0, 1, 02, 13, 14, 25, 26, dan 37. Terakhir di sini saya masukkan sistem outprint DVS. Nih, ada yang salah. Oh, kurang tanda kutip. Oke, selanjutnya DVS 0, web, visit, visit, kolom kurung, dan titik koma. Mulai DVS dari node 0 sampai atau A1 sampai dengan eh, A8. Oh, di sini tidak menggunakan titik koma, makanya kita salah. Oke, selanjutnya saya akan membuat kelas BVS. Kelas BVS berbeda dengan kelas DVS. Program BVS ini adalah kepanjangan dari Breadth for Search, atau program ini mengimplementasikan algoritma Breadth for Search dengan menggunakan struktur data graph yang sama seperti pada DVS, namun dengan pendekatan pencarian yang berbeda. Dalam program ini, fungsi BVS memanfaatkan struktur queue antrian FIFO atau antrian FIFO untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi. Mulai dari node awal, BVS mengunjungi semua tetangga pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Berbeda dengan DVS yang menyelam lebih dalam ke satu jalur terlebih dahulu. Langsung saja di sini saya akan membuat program BVS. Yang pertama, public class-nya saya menamakan BVS example. Di sini kita akan menambahkan add edge. Fungsi add edge ini untuk menghubungkan antar node. Oke, kita tulis yang pertama adalah graph, gitu. Sorry, with absent assertion new array list
koma. Sama seperti sebelumnya, jika not SRC belum punya list, maka kita akan menambahkan not tujuan dengan klik grab, get, SRC, tick, add, guess. Oke, titik koma. Selanjutnya, fungsi BVS di sini em, saya menggunakan integer start, map integer, list integer. Oke, langsung saja kita masukkan Q. Dengan menggunakan new list. No, titik koma. Q di sini untuk BVS atau Vivo. Selanjutnya, teruskan boolean. Right, new boolean 100. Titik koma. Array sebagai penanda kunjungan. Selanjutnya, kita tulis lagi new at start, titik koma. This klik salah. Tidak menggunakan kata. Oke, lanjut ke sini untuk memasukkan not awal. Selanjutnya kita tulis lagi visit start sama dengan true, titik koma. Tandai sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya kita tulis di sini while Q is empty. Selama Q masih ada isi. Lalu kita tambahkan in current sama dengan Q poll untuk ambil not terdepan atau pivot. Lalu kita ketik system print out atau current please tanda kutip untuk menampilkan not. Dan selanjutnya kita ketik for menggunakan pengulangan untuk mengecek semua tetangga apakah sudah dikunjungi atau belum atau punya tetangga atau tidak dan sebagai tanda sudah dikunjungi lalu Q add tetangga sebagai tanda untuk masukkan antrian. Terakhir di sini kita tulis sistem print out. Ini kita tulis sistem print out atau sistem out print BVS tanda kutip dulu titik 2 dan tanda kutip. Oke, selanjutnya kita tulis BVS 0 graph
visit, graph, titik koma. Tidak menggunakan koma ya. Oke. BVS dimulai dari not 0 atau A1 sampai A8. Setelah kedua program di sudah saya masukkan semua dengan tidak terjadi error atau kesalahan. Selanjutnya di sini saya akan merun program yang sudah saya buat untuk membuktikan apakah hasilnya keluar dan eh, berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini kita akan mengklik DVS dulu, klik kanan atau Shift plus F6 lalu run file. Oke, di sini untuk DVS dapat menampilkan output yang sesuai. Output DVS di sini eh, akan menampilkan proses kerja DVS langkah demi langkah, mulai dari not 0 menampilkan 0, di sini 0, lalu dari 0 masuk ke not 1 untuk menampilkan angka 1. Kemudian dari 1 masuk ke not 3 untuk menampilkan angka 3. Dari 3 masuk ke not 7 untuk menampilkan angka 7. Not 7 tidak mempunyai anak, kembali ke not 3, lalu akan kembali ke not 1. Dari not 1 masuk ke not 4, lalu akan menampilkan angka 4. Dan selesai. Apabila sudah selesai, maka akan kembali lagi ke not 1 untuk menampilkan not 0. Setelah itu kembali not 0 dan masuk ke not 2. Not 2 akan menampilkan angka 2. Dari not 2 akan masuk ke not 5 dan akan menampilkan angka 5. Dari not 2 lalu akan masuk ke not 6 dan akan menampilkan angka 6. Output ini menunjukkan bahwa DVS menelusuri graf dengan cara menyelam terlebih dalam dahulu dari 0 ke 1, ke 3, dan ke 7, baru kembali dan melanjutkan ke cabang lain, yaitu angka 4, 2, 5, dan 6. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil output BVS. Sama seperti DVS sebelumnya, kita klik kanan atau Shift plus F6, lalu run file. Berbeda dengan DVS sebelumnya, BVS di sini akan menampilkan output secara terurut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Output ini menunjukkan bahwa BVS menelusuri graf per level, bukan menyelam ke dalam cabang sebelumnya, yaitu level 0 akan menampilkan angka 0, level 1 akan menampilkan 1, 2, level 2 akan menampilkan 3, 4, 5, 6, level 3 akan menampilkan 7. Oke, kesimpulan dari tugas praktik kali ini adalah perbedaan output DVS dan BVS menampilkan algoritma dan urutan kunjungan serta cara kerja antara DVS dan BVS. Perbedaannya adalah DVS menampilkan output 0, 3, 7, 4, 2, 5, 6, yaitu dapat dilihat bahwa DVS menyelam dulu ke cabang terdalam, sedangkan BVS menampilkan output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahwa BVS menjelajahi semua node per level, tidak menyelam ke cabang terdalam. Sekian video pembelajaran dan tugas praktik dari struktur data dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu DVS dan VS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.